Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Waalaikumsalam. kembali dengan Majalengka Melayani. Kali ini kita akan mengupas tuntas transformasi menuju smart governance, mendalami bagaimana disrupsi teknologi membentuk ulang cara kerja dan menempatkan smart ASN sebagai aktor utamanya. Saya telah didampingi oleh 4 perwakilan dari institusi vital yang ada di Majalengka. Sebelumnya, perkenalan dulu kali ya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Salsabila, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, Angkatan 12 NDH 25. Kemudian, untuk selanjutnya mungkin perkenalan secara singkat dimulai mungkin dari Farid, Mangga, Farid. Mungkin ada kendala, mungkin bisa dilanjutkan dari Rifki Fauzan dulu. Mangga, Arifki. Baik, terima kasih Teh Nurul. Izin perkenalan singkat ya. Perkenalkan, nama saya Rifki Paujan, asal instansi dari Dinas Perhubungan untuk nomor NDH 33 dari kelompok 1 Angkatan ke-12. Terima kasih. Baik, terima kasih Arifki. Selanjutnya mungkin dilanjut oleh Teh Lucy. Mangga, Teh Lucy. Ya baik, kenalkan nama saya Lucy Lestari dari OPD RSUD Cideres dari kelompok 1A Pusat Latsar Angkatan 12. Baik, terima kasih Teh Lucy. Untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan Teh Widya. Mangga, Teh Widya. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau suaranya kali ini sedang seksi, serak-serak basah ya teman-teman dan penonton di luar sana. Perkenalkan, nama saya Widyasari, asal instansi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, khususnya di bidang jabatan petugas operasi dan pemeliharaan sumber daya air, berasal dari Angkatan 2 Kelompok 1. Terima kasih, saya kembalikan ke Teh Nurul. Baik, terima kasih Teh Widya. Untuk selanjutnya dari Afarid. Mangga, Afarid, bagaimana? Sinyalnya udah baik. Eh, Mungkin bisa diwakilkan oleh saya ya, Afarid perkenalannya. Selanjutnya eh, yaitu ada Afarid Muhammad Farid Rifaldi dengan NDH 21 berasal dari unit kerja Satpol PP dan Damkar ya, Afarid. Seperti itu. Baik, terima kasih Ya, semuanya betul. untuk perkenalan. Oh ya, mangga. Baik, terima kasih semuanya untuk perkenalan singkatnya. Langsung saja ya. Fondasi krusial menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa disebut dengan SPBE. Baik, untuk Teh Lucy dari RSUD, menurut pandangan Teteh, bagaimana adopsi SPBE secara fundamental mengubah manajemen layanan dan administrasi di lingkungan rumah sakit? Mangga, Teh Lucy. Baik Teh, eh, izin menjawab ya. SPW ada kami untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi data. Wah, Implementasi terbesarnya itu terlihat pada penggunaan RME atau rekam medis elektronik dan juga SIM-PRS. Kami wajib memastikan seluruh proses layanan dari registrasi hingga farmasi terdigitalisasi dengan sempurna. Nah, adapun tantangan utamanya yaitu meliputi keseragaman infrastruktur dan komunikasi, serta upaya pengamanan data kesehatan sensitif dan kemampuan data untuk saling bertukar antar sistem. Ini juga menjadi syarat untuk membentuk smart ASN dalam pelayanan kesehatan. Mungkin dari saya segitu ya, Teh. Baik, terima kasih dari Teh Lucy, perwakilan dari instansi RSUD ya.
Jadi penggunaan teknologi digitalnya itu melalui rekam medis yang terintegrasi ya secara satu. Baik, terima kasih Teh. Mari kita beralih ke pengelolaan sumber daya alam, yaitu ada Teh Widya dari UPTD SDA. Dalam konteks pengawasan dan pemanfaatan sumber daya, kendala substantif apa yang Anda hadapi dalam proses digitalisasi? Mangga, Teh Widya bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Teh Nurul. Sebenarnya permasalahan atau isu yang mendasar di sumber daya air, khususnya di unit kerja saya, yaitu di UPTD SDA Sumber Jaya, ini berkaitan dengan digitalisasi dan juga pengetahuan atau masyarakat di lapangan. Karena sebenarnya kita dari bidang SDA itu sudah aplikasi khusus yaitu epaksi, di mana manfaat epaksi ini untuk mengakuratkan dan juga mensinkronkan antara jaringan irigasi yang ada di lapangan dengan data yang ada. Namun di kenyataannya ini bertolak belakang ya Teh Kang, rekan-rekan semuanya. Jadi di epaksi dengan ada berapa kilometer apa berapa ratus kilometer jarak, tetapi di lapangannya tidak sama. Kenapa bisa begitu? Karena ada beberapa bagian dari tanah negara milik sumber daya air yang secara tidak mungkin ini masyarakat karena edukasinya yang kurang gitu. Banyak lahan pemerintah dan sumber daya air yang diambil sedikit demi sedikit oleh petani, misalnya kacang kulis secara terus patok yang dimiliki sumber daya air ini berkurang, jadi tidak sesuai dengan epaksi atau data yang ada. Maka menurut saya memang peran Smart ASN di UPTD itu tidak hanya sekedar operator aplikasi semata, tetapi lebih ke jadi digital enforcer di mana kami sebagai aplikator itu tidak hanya menginput data, tetapi kita juga bisa mengedukasi sehingga aplikasi ini yang sudah kita investasikan dengan tentunya tidak dengan dana yang murah, sehingga dapat diaplikasikan di kenyataan sehingga sesuai antara data di lapangan dan juga data yang ada di evaksi. Dan penjelasan atau isu yang ada yang besar di bidang saya kembali ke Nurul. Baik, terima kasih Teh Widya atas tanggapan dan jawabannya. Mungkin lanjut ya, untuk selanjutnya itu berpindah ke ranah ketertiban umum, yaitu ada Afarid. Sejauh mana SPBE memfasilitasi tugas pengawasan dan mendukung peran perlindungan masyarakat atau Linmas yang adaptif? Mangga, Farid, tanggapannya. Baik, itu isu tentang perlindungan masyarakat ya atau Dinmas ini memang cukup krusial ya, yang dimana kita tahu bahwasannya faktanya gitu kan datanya bahwasannya anggota Satlinmas itu rata-rata atau mayoritas itu telah melewati masa-masa produktifnya yang artian tua-tua lah gitu. Nah, ini pun menjadi PR kan, di mana gitu ketertarikan anak muda untuk menjadi Satlinmas. Nah, kendati demikian, hal Satlinmas di sisi itu mempunyai peran yang sangat penting yang pertama tadi kan disebutkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Nah, namun sampai memang karena anggaran yang minim gitu untuk Satlinmas, tetapi juga karena ini juga disebabkan karena kurangnya gitu sosialisasi tentang apa tugas fungsi Satlinmas itu sendiri, sehingga ada stigma negatif daripada masyarakat bahwasannya mengatakan tagline-nya itu Kopasjat gitu, Komandan Pasukan Hajat. Nah, akhirnya begitu. Nah, peran pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ini tentu sangat krusial ya untuk membantu mengedukasi, mensosialisasikan peran dari Satlinmas sendiri sehingga menumbuhkan citra diri Satlinmas yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kira-kira begitu, Bre.
Oh, Terima kasih. oke. Oke, baik. Terima kasih Alfarid atas tanggapan dan penjelasannya. Baik, terakhir yaitu dari sektor perhubungan darat ada Arifki. Untuk Arifki, bagi mewujudkan smart mobility di kawasan terminal, diskrepansi terbesar apa yang terjadi antara kondisi existing dan target ideal dari SPBE tersebut? Silahkan, Mangga Arifki untuk tanggapannya. Baik, terima kasih. Untuk dari saya sendiri ya, untuk di sektor perhubungan, khususnya mungkin di perhubungan di darat ya, permasalahan urgensi yang paling penting adalah tentang data atau tentang informasi yang memang seringkali kami pun ataupun masyarakat yang lebih luas itu untuk mengakses satu pintu itu sulit gitu ya. Permasalahannya tuh dikarenakan yang pertama itu kompetisi sumber daya manusianya yang memang dalam pengelolaan data ini masih kurang. Di sisi lain juga kami memerlukan sistem digital yang mampu mengawasi data-data penumpang, pergerakan kendaraan, dan kepatuhan uji KIR secara terintegrasi. Jadi kami tuh membutuhkan satu aplikasi atau satu pintu yang memang ini tuh bisa diakses bagi kami selaku pengelolanya dan bagi masyarakat luas agar nantinya itu satu sinkronisasi ya agar memudahkan kita juga nanti ke depannya dalam pembuatan kebijakan yang memang ini apa namanya jadi hambatan kami gitu dalam melakukan kebijakan-kebijakan secara cepat karena data-data itu tersebar di beberapa titik yang memang tidak satu pintu. Itu untuk masalahnya dari perhubungan darat. Baik, terima kasih Arifki atas penjelasan dan tanggapannya. Baik, semua sudah ya dari institusi Vital Majalengka, jelas sekali ya dari keempat-empatnya akar masalahnya yaitu berkisar pada data, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Untuk Teh Lucy, melihat bagaimana hambatan sektoral ini, apa strategi kunci Anda untuk mencetak smart ASN yang cakap mengatasi tantangan data, konektivitas, dan keamanan cyber? Semua narasumber fokus ke narsum ke Oke, Mangga Teh baik. Lucy. Ya. Teh Nurul. Oke, baik. Izin menjawab Teh Nurul. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami menekankan pada pentingnya pelatihan pada sistem digital ya yang berkelanjutan dan juga melakukan rotasi untuk penempatan berdasarkan keahlian dari TIK tersebut. Nah, Smart ASN ini adalah individu yang tidak sekedar hanya memanfaatkan sebuah aplikasi saja, tetapi juga berani berinovasi dan berkolaborasi secara digital. Kami akan memberikan apresiasi bagi ASN yang menghasilkan terobosan dalam sistem SPBE seperti inovasi pada sistem layanan pasien, seperti misalnya CPRS. Mungkin sekian Teh dari saya kembalikan lagi ke Teh Nurul. Nah, betul, Kak. Saya juga setuju lah dengan Teh Lucy ya, karena juga tadi berkaitan dengan smart ASN ya yang wajib menguasai eh, informasi digital ya SPBE gitu kan ya. Nah di Satpol PP pun demikian gitu bahwasanya gitu untuk mengatasi tadi ya yang krisis isu tadi yang soal Satlinmas tentang citra diri Satlinmas. Nah bisa nih di Satpol PP juga bisa untuk membuat konten-konten positif lah sebagai untuk meningkatkan dan menarik generasi-generasi muda gitu untuk menjadi bagian dari Satlimas itu sendiri. Ya, jadi saya setuju lah gitu. Untuk tanggapan dari Teh Widya, apakah ada tanggapan mengenai hal tadi, Teh Widya? Tentunya ada kampus di SDA ya. Menurut saya Smart ASN di UPT SDA itu harus berkontraformasi menjadi digital enforcer seperti yang sudah tadi saya sebutkan di awal yaitu dengan fokus utama pada integritas data, yakni maksudnya memastikan data irigasi yang itu diinput dan diolah
adalah akurat untuk mengatasi tantangan data. Karena apa? Data yang digunakan ini kan memang suatu hal yang sangat penting untuk kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil di bidang SDA. Seperti itu. Selain itu juga untuk memanfaatkan konektivitas untuk validasi. Selain itu, yang terpenting adalah selain eh, dari ASN-nya sendiri mungkin harus diadakannya edukasi kepada masyarakat berkaitan tentang eh, kepemilikan lahan tanah dari sumber daya air karena mungkin apa yang mereka lakukan itu bukan karena kesengajaan tetapi karena ketidakpahaman mereka tentang batas-batas dari lahan yang pemerintah miliki. Mungkin sekian dari saya, Teh. Saya kembalikan ke Teh Nurul. Terus mungkin dari Arifki ada tanggapan lain, Arifki? Baik ya, tanggapan saya terkhusus di transportasi darat, di perhubungan, eh, paling penting yaitu sumber daya manusianya. Kami harus berkomitmen dari sumber daya manusianya terlebih dahulu ya untuk menguasai digitalisasi ini. Nantinya setelah diadakannya atau dibuatkannya sistem yang bagus, sistem yang cerdas, aplikasi yang bagus, itu ketika sumber daya manusianya juga bagus itu akan sinkronisasi. Namun ketika sistemnya bagus, manusianya atau sumber daya manusianya kurang, itu akan menjadi percuma. Jadi memasukkan datanya juga tidak akan relevan atau tidak valid. Seperti itu. Selain itu juga kami pun harus berkomitmen untuk menjaga data-data dari masyarakat dan lain sebagainya, terkhusus mungkin yang data-data spesifik tentang data kendaraan dan lain sebagainya itu terhindar dari retasan dan atau siber lah ibaratnya. Jadi keamanan sibernya pun harus kita prioritaskan juga gitu untuk menjaga integritas dan kedisiplinan untuk Smart ASN ini. Paling itu sih dari saya, Kak. Baik, terima kasih Arifki dan terima kasih juga teman-teman semua atas tanggapan dan gagasannya dan mewakili dari unit kerja masing-masing ya. Baik, dapat kita tarik kesimpulan. Smart governance bertumpu pada akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. SPPE adalah mediumnya dan Smart ASN adalah motor penggeraknya. Sebuah diskusi yang sangat mencerahkan kali ini ya, terlihat bahwa mewujudkan smart governance tidak hanya sekedar investasi teknologi baru, melainkan tentang transformasi total manajemen ASN menjadi smart ASN yang siap bersinergi dalam ekosistem SPBE. Terima kasih banyak atas waktu, pandangan, dan tanggapannya yang berharga yang telah teman-teman tadi sampaikan. Mungkin untuk kali ini dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.